Memikirkan hal ini, pikiran Qin Yichen meraung, dan dia tidak bisa memahami pikirannya untuk sementara waktu. Intinya adalah, bahkan jika ada ras manusia pada waktu itu, betapa mengerikan leluhur ras manusia yang memiliki hubungan dengan Tusan, dan dia bisa menikahi leluhur Tusan sebagai istrinya. Nasib dari hal ini Qin Yichen adalah sebuah surat, tapi dia tidak bisa membiarkan umat manusia, membiarkan leluhur Tusan menjanjikannya. Saya melihat rubah leluhur Tusan berkedip, dan pikiran Qin Yichen sepertinya tersembunyi darinya, dan kemudian dia melihatnya melambaikan tule. Sekarang, biarkan saya melihat, hari ketika saya bertemu dengan suami saya. Ledakan. Dalam sekejap, prospek Qin Yichen telah berubah secara dramatis. Saya melihat banjir air di pemandangan itu, hanya sesaat, dari langit yang tak berujung, menelan di depan matanya. Qin Yichen takut untuk mundur lagi dan lagi. Dia tidak takut dengan banjir, dan bahkan sekarang, dia bisa berenang bebas di laut dalam. Tetapi di depan banjir dahsyat, Qin Yichen merasa takut secara naluriah. Seolah-olah dia hanya menyentuh sedikit, dia pasti akan mati. Untungnya, pada saat ini, leluhur Tusan berdiri di depannya, sehingga Qin Yichen membangkitkan rasa aman yang tak terbatas. Setelah mengamati Qin Yichen dengan cermat, ia menemukan bahwa banjir itu adalah gunung yang tinggi. Qin Yichen hanya merasa bahwa tidak ada kubah langit di dunia di mana gunung tinggi berada, atau bahwa gunung tinggi adalah kubah langit. Ini, apakah ini Tusan? Qin Yichen terpana. Apa yang membuat wajahnya berubah tiba-tiba adalah bahwa banjir dahsyat itu telah mencapai lereng Gunung Tusan. Meskipun Tusan Zushu masih berdiri, rubah-rubah yang tidak punya waktu untuk memanjat pohon itu banjir dan kehilangan nyawa mereka dalam tangisan. Qin Yichen menatap matanya. Meskipun dia bukan ras setan, dia merasa penuh kesedihan dan kemarahan. Belum lagi leluhur Tusan saat ini, mata rubah itu penuh dengan kebencian, bahkan jika ini adalah pemandangan yang dialami dan telah melewati tahun-tahun tanpa akhir. Bersama-sama, kamu dulu leluhur dari perairan utara, tapi sekarang kamu telah menjadi anjing elang di bawah Kaisar Jun. Apakah kamu juga iblis? Rekan kerja. Qin Yichen tertegun. Dan apa situasinya dengan Wu? Bagaimana kekuatan rekan kerja ini disebut nenek moyang perairan utara, dan disalahkan karena menjadi setan? Dan di Jun, siapa itu? Qin Yichen penuh dengan keraguan, hanya untuk melihat bahwa kemarahan menjerit sekarang, menyebarkan awan gelap, mengungkapkan angka yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan bangga di awan. Sosok yang dikepalai jubah hitam ketat, meski humanoid, bisa terangkat di antara telapak tangan. Ada 9 polo air yang tertinggal di telapak tangannya. Meskipun polo air hanya seukuran pukulan, Qin Yichen merasa sangat mengerikan. Seolah-olah polo air jatuh secara acak. Itu adalah dunia kehancuran. Dan sumber kemarahan itu adalah leluhur Tusan. Qin Yichen memperhatikan bahwa leluhur Tusan masih sangat muda saat ini, yang merupakan waktu ketika gadis dan wanita itu bersama. Selain itu, leluhur Tusan adalah rubah putih. Tetapi dibandingkan dengan 9 ekor saat ini, rubah putih di depannya, ekor ke-9, tidak bisa sama dengan 8 ekor lainnya. Gonggong menatap rubah putih. Ekspresinya acuh tak acuh, seperti banjir deras di kakinya, dingin dan kejam. Ahli virtuoso Tusan, Sun Tianzechang, hari ini saya datang ke Zaoan atas nama Kaisar yang mulia Juni. Lik sedang dalam vena dan Tusan kembali ke Sun Tianting. Mimpi. Tusan Fiao menggigit gadingnya, mata rubahnya terpantul. Tak terhitung saudara yang dibanjiri rumah mereka. Gonggong mendengar kata-kata itu, tetapi masih begitu acuh tak acuh. Dalam hal ini, maka Tusan Shu akan kebanjiran bersama. Pada saat berikutnya, 9 tembakan polo air. Booming. Saya melihat 9 bola polo air datang, yang berubah menjadi langit menelan laut jauh di luar imajinasi Qin Yichen. Dengan setiap bola polo air datang, Tusan ditelan oleh banjir air. Setiap polo air datang, leluhur Tusan di sebelah Qin Yichen. Dan tubuh gadis menawan Tusan tiba-tiba menggigil, dan rubahnya membenci kemarahan. Sampai akhir, tubuh Tusan Fe menggigil, dan dia sepertinya menguras kekuatannya untuk memindahkan gunung dan mengisi laut. Tetapi di belakangnya, hanya ada pohon Tusan dan rubah meringkuk di pohon. Dan Gonggong memainkan polo air terakhir di tangannya, dan wajahnya yang acuh tak acuh menunjukkan sedikit lelucon. Tetapi tepat ketika Gonggong hendak membuat Tusan Yanjiao dan Tusan Shu dimakamkan bersama, mereka melihat jarak, sesosok tubuh, dan berjalan perlahan. Itu memang angka. Meskipun dalam ingatan leluhur Tusan yang dilihat Qin Yichen, Gonggong dan banyak penyihir, iblis, dan beberapa humanoids. Tapi Qin Yichen entah bagaimana merasakan perbedaannya. Tetapi sosok yang datang dari langit saat ini, pada pandangan pertama Qin Yichen, merasa bahwa ini adalah manusia. Saya melihat bahwa sosok itu mengenakan kain karung, tinggi dan berotot, dan lebih lemah dari ras manusia saat ini. Umat manusia ini tampaknya mampu memelototi semua ras tanpa membungkuk. Umat manusia melangkah keluar beberapa langkah, dan datang ke sisi Tusan Yanjiao, berdiri di depan Tusan Yanjiao. Di mata Gonggong, wajah acuh tak acuh dan acuh tak acuh sebenarnya menunjukkan ketakutan yang mendalam.
Yu. Tanda seru. Aku tidak ada hubungannya dengan bisnis iblis. Yu. Qin Yichen memandangi ras manusia yang tinggi. Nenek moyang aslinya bernama Yu. Saya melihat Yu menatap Gonggong, dan bayangan iblis langit iblis, tidak rendah hati maupun sombong. Tetapi suaranya membuat Tian gemetar. Zhou Su menyelamatkan hidupmu, bukan untukmu membanjiri rakyatku. Zuan Su. Qin Yichen terpana, bukankah ini juga leluhur manusia? Mendengar nama Zuan Su, mata Gonggong, lebih dalam dari banjir yang deras, penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Melihat ini, Yu hanya berkata dengan ringan, pergi. Pada saat berikutnya, Men Tianyun mengeluarkan awan su, tetapi tidak lagi melihat Guanying dan bayangan iblis lainnya. Yu menundukkan kepalanya dan memandang Tusan Yan Jiao, rubah yang terakhir bergetar, menatap Tusan dalam banjir dengan kasihan. Yu tersenyum tipis, melambaikan lengan bajunya, banjir surut, dan Tusan muncul kembali. Aku harus berurusan dengan umat manusia terlebih dahulu. Menunggu orang. Pada saat itu, rubah putih dan leluhur Tusan bergumam pada saat yang sama. Menunggu orang. Melihat dua sosok itu, Qin Yichen tidak tahu mengapa, tetapi dia juga gemetar dengan perasaan hati. Jelas hanya ada 4 karakter. Tetapi pendengar merasakan perasaan pemikiran yang tak ada habisnya. Setelah waktu yang lama, dengan kesibukan dua tokoh, dengan upaya rakyat dan iblis rubah, rumah yang hancur dibangun kembali, dan Tusan akhirnya memulihkan kemakmurannya yang dulu. Gambar menghilang, tetapi leluhur Qin Yichen dan Tusan memiliki aftertaste yang panjang. Pada akhirnya, itu adalah sedikit pembukaan Qin Yichen, yang membuat leluhur Tusan menyingkirkan pikiran di mata mereka. Senior, Yu, adalah leluhurku. Bagaimana dengan leluhur lainnya? Umat manusia saya pasti memiliki leluhur lain. Nenek moyang Zuan Su juga harus sangat kuat, kan? Apa yang dialami keluarga manusia saya, leluhur Yu, masih, kan? Suara Qin Yichen semakin rendah dan lebih rendah, dan mata rubah leluhur Tusan juga tampak sedih. Tetapi pada akhirnya, leluhur Tusan tersenyum cerah dan menggosok kepala anak suaminya. Bukankah orang selalu ada di sana?